Halo teman kece, apa kabar semua? Kembali lagi dengan aku Kak Aji. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran fisika dengan topik vektor. Nah sebelumnya kita lihat dulu yuk materi tentang vektor. Nah jadi vektor itu apa sih? Jadi yang namanya vektor adalah sebuah besaran yang memiliki dua komponen, yaitu nilai dan arah. Nah, lawan dari besaran vektor adalah besaran skalar. Besaran skalar hanya memiliki nilai. Besaran vektor itu bisa ditulis dalam dua jenis notasi. Notasi yang pertama adalah notasi sudut. Jadi bentuknya seperti ini. Misalkan besarnya itu adalah A, sudutnya adalah theta. Jadi ini adalah notasi sudut. Jadi kalau misalkan kita punya vektor, vektornya itu seperti ini. Ya. Jadi besarnya adalah A, sementara sudutnya, sudut vektornya, sudut arah vektornya adalah theta. Seperti itu. Nah, notasi yang kedua adalah kita bisa menuliskan komponen sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi bentuknya seperti ini. X, ada komponen di I atau di komponen sumbu X, ditambah Y, ada komponen J atau komponen di sumbu Y. Jadi untuk membuat bentuk kedua ini kita proyeksikan ya, kita proyeksikan si vektor ini ke sumbu X. Nah, kita proyeksikan ke sumbu X, ini adalah si X-nya. Dan ini juga kita proyeksikan ya, kita proyeksikan ke sumbu Y. Maka ini adalah si Y-nya. Seperti itu. Cara proyeksikannya gimana? Cara proyeksikannya kita bisa menggunakan trigonometri. Jadi kalau X itu apa sih? X itu kan adalah sudut sampingnya ya, betul nggak? Kalau kita mau cari samping, maka kita gunakan cos, karena cos itu adalah sami, samping dibagi miring. Jadi nanti X adalah A, ya besarnya, cos theta. Sementara Y kita menggunakan sin. Kenapa? Karena sin itu demi, depan dibagi miring. Ya, sin itu kan yang ini nih, depannya. I A theta. Jadi begini cara memproyeksikannya. Nah, kemudian kita bisa menghitung resultan vektor. Kalau misalkan kita punya banyak vektor. Kalau kita punya vektor seperti ini, kemudian nanti ada lagi vektornya seperti ini, ada lagi vektornya seperti ini, gitu. Kita bisa mencari vektor resultannya atau penjumlahannya. Caranya gimana? Sama, caranya ada dua. Cara yang pertama adalah cara yang umum. Ya, cara yang umum ini berlaku untuk vektor yang banyak. Itu jadi mau berapapun jumlah vektornya, cara ini akan selalu bisa dilakukan, yaitu kita pisah ke komponen X dan Y. Kalau sudah kita pisah ke komponen X dan Y atau kita proyeksikan, baru yang kedua adalah jumlahkan biasa. Kita jumlahkan biasa. Contohnya gimana? Contohnya misalkan kita punya vektor seperti ini ya. Kita punya vektor seperti yang digambar di atas ini. Maka kita bisa nih, kita cari dulu yang ini X-nya berapa, Y-nya berapa. Terus vektor yang ini juga, kita cari X-nya berapa, Y-nya berapa. Vektor ini juga sama, kita cari X-nya berapa, Y-nya berapa. Barulah nanti kita jumlahkan. Jadi nanti adalah X total ya, X total adalah nanti X vektor pertama ditambah X vektor kedua ditambah X vektor ketiga. Begitu juga dengan Y totalnya. Y totalnya adalah Y vektor pertama ditambah Y vektor kedua ditambah Y vektor ketiga. Barulah nanti panjang dari resultannya ya. Panjang resultannya adalah kita bisa cari dengan Pitagoras. Jadi X totalnya dikuadratin ditambah Y totalnya dikuadratin, akarkan. Ini adalah panjang dari resultannya. Cara pertama ini adalah cara yang umum. Nah, cara kedua adalah kita menggunakan rumus vektor. Nah, kalau kita mau menggunakan rumus vektor, maka kita cuma bisa memiliki dua vektor aja. Jadi rumus ini terbatas untuk dua vektor. Jadi kalau kita punya vektor di sini, misalkan ini adalah vektor yang pertama dan ini adalah vektor yang kedua, dia terpisah sejauh sumbu theta, maka resultannya ya,
resultannya bisa kita cari dengan akar ya. Panjang dari vektor pertama, aku tulisnya di sini adalah S1 dikuadratkan ditambah panjang dari vektor kedua dikuadratkan tambah 2 kali panjang vektor pertama, panjang vektor kedua. Ya, ini adalah rumus yang bisa digunakan hanya untuk dua vektor saja. Nah, biar semakin paham, yuk coba kita lihat contoh soalnya. Vektor A pada bidang 2 dimensi X dan Y dengan sudut theta seperti pada gambar. Ada gambar ya. Jika panjang vektor A adalah 10 meter dan theta adalah 30 derajat, maka vektor komponen yang tepat untuk vektor A adalah apa? Nah, ini berarti kita diketahui vektor dalam bentuk sudut ya. Ada besar vektornya dan sudut vektornya. Kita pengen ubah jadi komponen-komponennya. Setelah pelajari sebelumnya, kalau misalkan seperti ini, maka kita bisa gunakan komponen X ya, atau di sini ditulis AX, itu besarnya adalah A cos theta, sementara komponen Y ya, komponen Y itu besarnya adalah A sin theta. Maka tinggal kita kerjain aja deh. Berarti komponen X-nya adalah 10 cos 30 derajat. Sementara komponen Y-nya adalah 10 sin 30 derajat ya. Cos 30 derajat adalah setengah akar 3, berarti 10 dikali setengah akar 3 ya. Lainnya adalah 5 akar 3, karena satuannya meter berarti juga meter. Dan yang ini sin 30 adalah setengah, berarti kali setengah, kan nilainya adalah 5 meter. Nah, berarti komponen X-nya adalah 5 akar 3 meter dan komponen Y-nya adalah 5 meter. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, seperti itu teman kece. Biar makin paham, yuk coba kita lihat soal yang lain. Ceritanya di sini sebuah satelit akan untuk mendeteksi dua kendaraan yang berjarak 50 km. Ada dua kendaraan ya. Ini misalkan kendaraan yang pertama, kendaraan A adalah kendaraan B. Kita gambarnya kotak aja biar tidak lama menggambarnya. Nah, jarak antara dua kendaraan ini adalah 50 km. Gitu. Jarak antara satelit dan mobil pertama adalah 30 km. Nah, satelit itu kan di udara ya. Satelit itu di udara. Ya, satelit. Kita gambarnya agak bentuk satelit dikit deh. Gitu. Oke. Jarak antara mobil A dengan satelit adalah 30 km, berarti jarak ini adalah 30 km. Jika sudut yang dibentuk antara mobil pertama, satelit dan mobil kedua adalah 90 derajat, maka jarak satelit ke mobil kedua adalah berapa? Berarti kita pengen tahu jarak satelit sama mobil kedua atau mobil B. Yang diketahui di sini adalah sudut ini adalah 90 derajat, berarti tetanya adalah 90 derajat. Maka gimana caranya? Caranya adalah kita bisa menggunakan vektor yang sudah jadi. Itu. Kenapa? Karena di sini cuma ada dua vektor. Kita bisa pakai rumus vektor yang sudah jadi. Nah, kita anggap dia itu bentuknya seperti ini ya. Vektornya. Jadi yang satu itu begini ya, arah vektornya, yang satu lagi seperti ini. Nah, yang ini arah vektor yang 50 km ini adalah seperti ini. Nah, jadi kita bisa tahu nih, ini adalah misalkan vektor A, ini adalah vektor B, dan ini adalah vektor R atau vektor resultannya. Maka dari rumus dua vektor, resultan dua vektor, R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah A B cos theta. Nah, kita masukkan saja. Berapa besarnya A? Besarnya A adalah 30 kuadrat. Tambah besarnya B, B adalah yang mau kita cari ya. Itu adalah yang mau kita cari.
ditambah 2 dikali 30 dikali B dikali cos 90 derajat. Jangan lupa diakarkan ya, dan R-nya kita juga sudah tahu, R-nya adalah 50 km. Dan 50 km. Nah, lalu kita sederhanakan lagi ya, berarti 50 sama dengan akar. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, cos 90 itu kan nilainya 0 ya. Cos 90 nilainya 0, berarti nanti yang di sini ini bisa kita coret semua karena perkalian dengan 0. Gitu. Berarti nanti tersisa tinggal 30 kuadrat ditambah B. Oke. Nah, yang mau kita carikan adalah B kuadratnya berapa. Berarti ini kita kuadratkan kedua ruas. Jadi di sini ada 2500 ya. 50 kuadrat 2500 sama dengan akarnya hilang, 30-nya kita kuadratkan. 900 ditambah B kuadrat. Berarti nanti nilai dari B kuadrat adalah 1600. Berarti B-nya adalah akar dari 1600 atau 40. Satuannya apa? Satuannya adalah kilometer karena semuanya dalam kilometer. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Gimana teman kece? Mudah bukan? Nah, biar kamu makin paham, yuk coba kerjakan soal yang ini. Jangan lupa tulis jawabanmu di komentar ya. Gimana teman kece? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar nggak pinter sendirian. Lihat juga latihan soal yang lain di kejarcita.id. Download aplikasi Kejar Cita yang sudah tersedia di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.